balik lagi sama kita di Kupas Kupas Berita. Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita masih bahas soal Trans 7 versus NU. sebagian orang yang pro pesantren. Jilid 2. Kenapa sebagian? Soalnya teman-teman, kalau misalnya penonton lihat di TikTok, itu ada fenomena baru, Bang. Fenomena pesantren yang katanya elit, pesantren elit versus pesantren yang tradisi-tradisinya masih kental. Tradisional Nggak Bukan tahu ya tradisional apakah ya. tradisional, tapi yang tradisinya masih Kental lah, kental masih soal apa sih namanya jabat tuh? tangan yang sampai Nunduk-nunduk Ya, gitu, ya. yang sampai salim sama kiai nggak boleh mantatin kiainya, Ya. harus nunduk-nunduk gitu. Nah, dalam hal ini mungkin saya juga ingin katakan kepada penonton ya, kita kan udah ngangkat ya isu ini di mana di Kupas Berita, ya. tapi juga ada di ini ya di PIS Di ya. Gerakan PIS. Mungkin bagi sebagian kami ini dianggap sebagai orang-orang yang anti pesantren karena kita memang mengatakan misalnya dalam Kupas Berita yang kemarin minggu lalu ya. Itu kan kita bilang bahwa kenapa sih kalian harus orang-orang pesantren harus marah-marah nih. Benar. Sama Trans TV karena pemberitaan. Iya, karena apa yang disajikan lah. Sama Trans 7 ya. Ya ini sama sekali tidak berarti bahwa kami ini anti pesantren. Benar. Ya. Kami tetap Ya kita sih menganggap pesantren itu adalah sebuah bagian dari Indonesia yang sangat penting. Betul. Buat orang-orang Islam ya. Bayangin ya kalau misalnya di Indonesia justru yang dominan adalah kelompok-kelompok yang misalnya disebut sebagai Wahabi gitu ya. Yang yang gaya-gaya mengkafir-kafirkan orang, yang bilang larang bangun gereja, larang Natal segala macam ya. Bayangin Indonesia akan seperti apa? Kita mungkin akan seperti negara-negara di Otoy memperjuangkan khilafah ya. Kita mungkin akan menjadi negara-negara seperti di Timur Tengah di mana hanya karena kita beda keyakinan orang tuh bisa dibunuh ya. Bahkan kayak di Afghanistan gitu nggak sih? Iya, kalau itu contoh ekstrim kan, Afghanistan, perempuan nggak boleh sekolah, perempuan nggak boleh kerja dan seterusnya. Kita bersyukur bahwa di Indonesia ini ada Nahdlatul Ulama ya. Betul. Ada dua nih, NU sama Muhammadiyah. Inilah garda atau pengawal Islam di Indonesia. Sehingga nggak ada tuh kultur kebencian, kultur kekerasan yang mengemuka secara luar biasa di Indonesia. Jadi kita itu sangat mengapresiasi pesantren. Saya bukan orang pesantren, Egra bukan orang pesantren, apalagi Cindy yang adalah Kristen ya. Tapi kita harus ingat dong ya bahwa kalau bahkan orang yang misalnya gini, saya orang Islam, tapi ternyata ada orang-orang Islam yang melarang gereja gitu ya, yang menyerang orang Kristen misalnya. Saya sebagai orang Islam rasanya justru wajib mengingatkan teman-teman Islam itu bahwa itu nggak boleh, itu jangan, ya kan? Nah dalam hal ini juga begitu. Saya itu adalah kami ini semua, kita ini semua adalah orang-orang yang sebetulnya mengapresiasi, menghargai, bersyukur bahwa ada NU gitu ya. Dan di dalamnya ada pesantren-pesantren. Tapi kalau ternyata pesantren-pesantrennya ternyata bermasalah, sebagian ya. Sebagian. Nggak semua pesantren itu bermasalah, tapi sebagian dari pesantren bermasalah. Ya wajar dong kalau kita kemudian membicarakannya secara terbuka. Jangan dianggap ini sebagai serangan terhadap pesantren, menghina, melecehkan, ini juga bukan kiai, melecehkan kiai, menghina pesantren, menghina NU, menghina Islam, sama sekali enggak. Jadi harus dimulai dari sana dulu nih. Ya. Disclaimer dulu dong. Dan terus terang kita juga dengan setulusnya mengatakan kalau itu ternyata menyinggung perasaan teman-teman NU, ya kita minta maaf lah. Karena kita nggak punya niat sedikit pun untuk menyakiti hati orang-orang NU. Yang kita bicarakan adalah ada sebuah siaran di Trans TV itu yang bermasalah. Di Trans 7 Expose Unsensor. Bukan Trans TV. Trans 7 ya. Nama acaranya Expose Unsensor. Itu menimbulkan masalah, menjadi bahan pembicaraan orang. Itu yang kita angkat. Jadi gitu ya. Sekarang kembali kepada Ibu Sis Egra dan Sis Cindy. Nah, jadi ngomong-ngomong soal kemarahan NU, Bang. Jadi kalau misalnya penonton tahu itu beberapa hari lalu Trans 7, gedung Trans 7 sempat di demo.
Ya. Kan gedung Trans 7 sempat di demo. Yang di sini ya Jakarta ya. Ya, sempat di demo, banyaklah spanduknya kayak menghina pesantren dan lain-lain. Tapi yang bikin netizen ini rame adalah para banser. Banser itu barisan Ansor Serbaguna. Para banser ini menggeruduk Transmart. Oke. Transmart. Ya itu. Transmart ini adalah retail ya, tempat retail. Jadi tempat belanja makanan, minuman, kayak market kayak swalayan dia swalayan. Nah, digeruduk lah karena namanya Transmart. Jadi mereka seolah mengasumsikan Trans 7 sama dengan Transmart. Padahal itu mungkin masih dalam satu lingkup perusahaan satu payung Trans Corporation, tapi beda, satu media, satu itu retail, makanan, minuman dan lain-lain. Bener. Gitu. Lebih ke ya makanan lah intinya ya. Enggak ada barang-barang elektronik. Ada barang-barang ya. Ada pakaian, intinya perbelanjaan swalayan tadi. Sampai ada mungkin ada bioskop, ada restoran dan lain-lain. Kalau Transmartnya gede ya Bang, yang aku tahu. Nah, akhirnya netizen rame-rame komentar, kenapa harus di Transmart? Kenapa demonya di Transmart? Nggak sekalian Transjakarta kayak gitu. Nggak sekalian Transformer kayak gitu-gitu. Akhirnya pada nyorotnya ke situ. Itu waktu itu Transmart Jember, Bang, di Jawa Timur. Ada juga di Bandung ya. Nah, baru-baru ini di Bandung. Tanggal 17. Tanggal 17. Tapi yang disorot sebenarnya bukan Transmartnya. Itu kan udah disorot tuh di Jember lalu. Yang disorot adalah kata-kata orang yang demo. Jadi dianggap menyerukan kata-kata kasar lah. Kata-katanya gini, Bang. Sudah ribuan anak Ansor dan Banser tewas memperjuangkan republik ini. Kalian ada karena adanya Nahdlatul Ulama. Jangan sampai kader-kader Banser menggorok leher kalian seperti anak Banser menggorok PKI. Akhirnya kita kayak, gitu loh. Serem banget. Jadi dia bilang jangan sampai Banser menggorok leher orang-orang Transjakarta. Karyawan Trans 7. Iya. Ya. Seperti dulu orang-orang Banser ini tahun 67 nih, 66 itu menggorok leher orang-orang PKI. Iya, ini serem banget. Dan ini udah ini ya mungkin teman-teman Banser ucapan semacam ini tuh udah masuk ranah pidana. Sebenarnya ancaman pidana. Karena netizen pada komentar, Bang, ini termasuk ancaman pembunuhan, udah kena tindak pidana gitu. Terus soalnya ada kata-kata dari orang-orang di sana, Banser di sana, ada yang bilang halal darahnya gitu. Terus akhirnya ada yang komen, kalau cuma fitnah aja halal darahnya, kata mereka, berarti yang korupsi dana haji halal juga nggak darahnya, kayak gitulah. Jadi pada berantem di komen. Menurut Anda kenapa? Ini saya cuma ingin memaparkan konteksnya. Kenapa yang diangkat soal dana haji? Sama-sama agama? Ada, ya maksudnya tidak ingin mengucap keterlibatannya, cuma mungkin netizen ada keterlibatan apa? Nggak mau cocok logi. Saya mau bilang bahwa itu pasti tujuannya adalah kalian kan juga sudah pernah membahas ini ya tentang adanya korupsi dan haji yang masih sedang diselidiki sekarang ini kan. Kalau nggak salah belum ada sih orang yang dijadikan tersangkanya ya. Benar. Walaupun mantan Menteri Agama sudah disebut-sebut. Walaupun saya sih agak yakin Gus Yakut sih kayaknya tidak terlibat secara langsung gitu ya. Atau bahkan tidak terlibat. Tapi gini, itu tuduhannya adalah korupsi di itu kan terjadi di Kementerian Agama, korupsi haji, Kementerian Agama. Di Kementerian Agama itu banyak orang-orang NU. Jadi salah satu nih kritik yang dilontarkan oleh sebagian orang tentang dana haji ini adalah ini kerjaannya para petinggi-petinggi NU nih yang memperoleh keuntungan dari sini. Lagi-lagi ini adalah bukan sesuatu yang dengan sendiri yang benar, belum tentu benar bahkan. Benar. Tapi ini kan soal ini nih narasi, ya framing yang lagi dilakukan orang. Jadi orang yang mengatakan itu pasti ingin mengatakan bahwa mendingan lurus dan haji itu, ya itu seolah-olah NU itu harus bertanggung jawab terhadap hal itu. Yang tentu saja bukan sesuatu yang dengan sendiri yang benar karena memang belum ada bukti bahwa orang-orang yang melakukan korupsi di Kementerian Agama adalah orang-orang NU.
Benar. Jadi itu maksudnya. Maksud dari netizen tadi. Kayak ingin membandingkan kalau misalnya menurut lu apa ya istilah darahnya yang karyawan setuju halal, berarti darah orang-orang lu yang korupsi di NU halal juga nggak gitu ya? Istilahnya sindirannya semacam itu. Benar. Ya. Tentu aja kita nggak kepengen masuk ke sana karena ini jadinya seperti memperburuk kan. Ya, ancaman pembunuhan jatuhnya sih. Ya, enggak. Tapi yang sekarang mengangkat lagi soal korupsi dana haji itu kan jadinya seperti memperuncing suasana. Iya, ya. Yang sebaiknya barangkali kita nggak masuk ke sana. Iya. Tapi saya senang bahwa Egra memberikan contoh tentang gimana reaksi netizen. Benar. Oke. Dan katanya juga masa tuh sampai nutup pintu masuk mall, jadi kayak diblokade gitu loh Bang. Dan ada tulisan pakai semprotan apa tuh? Itu kayak piloks ya, disegel gitu. Jadi benar-benar disegel oleh mereka. Iya, terus dipasang lakban juga, intinya gak ada yang boleh ke Transmart gitu. Jadi sangat mengkhawatirkan. Padahal sebenarnya menurut aku harusnya jangan di Transmart, Bang. Maksudnya kalau mau demo ya udah di Trans 7-nya aja. Kantor Trans 7-nya aja. Transmart kan pegawainya beda, orang-orangnya beda. Mungkin karena sama-sama trans biar dinotis atau kayak gimana, cuman kan jadinya beda, mengganggu juga. Dan mungkin perlu teman-teman, mungkin ada teman-teman Banser yang menonton ya intinya masih satu. Jadi perusahaan ini kan punyanya Pak Hairul Tanjung. Nah tapi memang tadi beda apa ya, beda kategori. Yang satu tadi dua perusahaan yang berbeda. Yang satu memang media, yang satu tadi makanan, retail belanjaan gitu. Jadi ya kalau mau demo ke Transmedia. Tapi bahkan saya sih termasuk orang yang kecewa bahwa teman-teman NU itu harus berbondong-bondong datang ke Trans TV. Bahkan mungkin sampai mengeluarkan ucapan seperti itu ya. Ini kan yang di Transmart. Tapi yang datang kan kamu bilang kalau mau demonya ke Trans 7 aja. Saya sendiri sih menganggap itu berlebihan. Walaupun tentu saja dalam demokrasi itu dimungkinkan. Cuman satu pertanyaannya, teman-teman NU yang mungkin bukan NU secara keseluruhan, tapi mungkin ada kelompok-kelompok bansernya gitu yang datang ke sana, itu udah lapor polisi dulu nggak ya gitu karena itu kan penting ya, supaya semua berjalan tertib. Karena menurut saya si demo itu sendiri sebetulnya sesuatu yang berlebihan dalam pandangan saya. Saya lagi-lagi minta maaf, saya tidak sedang menyerang NU, saya cuma ingin mengatakan bahwa cara responsnya teman-teman NU terhadap bukan pemberitaan, bahkan kontennya si Trans 7 ini jadinya terkesan berlebihan. Dan saya ingin mengingatkan justru yang bisa dirugikan akhirnya citranya adalah citra NU sendiri. Ya, maksud saya begini. Tapi kita loncat dulu deh ke contoh yang di Transmart tadi. Apa coba? Misalnya kamu nih sebagai orang non-muslim melihat ada pejuang-pejuang Islam yang berteriak, saya gorok leher kamu. Ya, kan pertanyaan satu adalah kenapa digorok? Apa yang terjadi? Kenapa? Ya, kenapa digorok? Karena bikin siaran televisi yang melecehkan nama Islam. Yang dia tuduh belum tentu nih, ini persoalannya kita harus luruskan dulu. Bener nggak sih itu adalah melecehkan Islam? Atau bahkan melecehkan kiai? Kan itu yang jadi persoalan. Biadab sekali ya orang-orang Islam ini. Kalau dia berbeda pendapat dengan orang lain, dia mengatakan bahwa orang itu boleh digorok lehernya. Sampai bilang darahnya halal. Darahnya halal. Ya memang kita harus jujur mengatakan, ya itu bukanlah sebetulnya ciri khas orang-orang Banser. Ya, ini bisa disebut oknum lah. Oknum dari Banser yang melakukannya. Pasti. Cuma ya ingat loh, sekarang apa yang Anda tampilkan di ruang publik itu akan direkam. Benar. Ya, jejak digitalnya pasti ada. Jejak digitalnya ada nyebar. Jadi jangan terlalu bangga bicara semacam itu, karena itu akan digoreng orang terus untuk mengatakan bahwa oh begitu ya Islam ya. Anda cuma beda pendapat. Anda nggak suka sama konten si Trans 7, Anda bilang orang-orang Trans 7 itu bisa digorok lehernya. Darah halalnya. Itu menurut saya bahaya sekali buat kita semua. Bukan cuma buat teman-teman trans ya. Tapi kalau itu dibiasakan setiap kali kita punya perbedaan pendapat,
kita langsung dikatakan halal darahnya dan bisa digorok lehernya. Itu menurut saya para pemuka NU barangkali perlu mengklirkan lah ya. Perlu mengingatkan bahwa itu harusnya nggak dilakukan. Benar. Sampai ada juga di TikTok, Bang. Jadi ada yang ngevideoin, ini kata orang yang ngevideoin sih santri-santri ya, tapi kita juga belum tahu. Penonton bisa lihat di TikTok itu, jadi ada para santri entah apa, karena kan pakai peci gitu ya Bang, pakai sarung, terus dia ada di atas truk gitu berdiri, terus aku nggak tahu ini lokasinya ada di mana, maksudnya itu baru beredar aja videonya. Jadi si santri ini ngomong gini, Trans 7 anjing gitu kan. Terus akhirnya karena itu diposting sama salah satu akun TikTok, nanti kalau misalnya aku nemu videonya aku tampilin di sini, itu tuh orang pada komen gini, loh kok kan katanya santri, katanya religius, katanya Islam tuh rahmatan lil alamin, kok ngomong kasar, kok anjing-anjing gitu. Bisa jadi tadi yang Bang Ade bilang oknum, atau enggak mungkin sebenarnya mungkin bukan santri. Bisa jadi. Ya mungkin juga santri. Mungkin juga santri. Tapi ya itu sebetulnya sesuatu. Jadi kultur kekerasan semacam itu adalah sebetulnya kultur yang seringkali dikatakan hidup di dunia Islam. Ya karena apa, misalnya kamu tadi kasih contoh Afghanistan ya, Taliban ya. Kemudian kita mengenal ISIS. Kita kenalkan ISIS Al-Qaeda ya. Di Indonesia ada apa, Mujahidin atau apa. Saya sebagai orang Islam tuh adalah orang yang harus berusaha menjelaskan kemana-mana. Saya kebetulan adalah seorang intelektual lah yang diundang beberapa waktu ke berbagai tempat di luar negeri untuk bicara tentang Islam gitu ya. Saya bukan ahli Islam, tapi orang tahu saya ahli komunikasi dan orang bicara tentang komunikasi tentang Islam. Itu harus saya jelaskan kepada orang-orang di sana. Dan banyak orang Barat yang sebetulnya juga sangat bersimpati sama Islam dan mengatakan, iya nih emang sering kali digambarkan dengan cara yang sangat bias bahwa orang-orang Islam itu digambarkan sebagai teroris dan seterusnya. Nah, cuma saya ingin ingatkan, kalau yang muncul kayak gini-gini nih, anjing, gorok leher, itu segala macam. Ya kita bukannya tidak ingin, saya terpaksa bilang, ya sulit disalahkan kalau ada orang-orang yang menganggap bahwa Islam itu adalah seperti itu. Akhirnya orang punya semacam sudut pandang yang arahnya ke situ, karena memang yang muncul itu fenomenanya yang seperti itu. Dan Anda secara tidak malu-malu menyampaikannya. Makanya Islam lah rahmatan lil alamin. Saya sebagai Islam akan mengatakan seharusnya begitu, membawa rahmat bagi sekalian alam kan. Cuman kalau orang dianjing-anjingin, orang dibilang mau digorok lehernya, kan bahaya dong. Jadi kita justru harus menanggung akibatnya sama-sama. Islam akan terus dicurigai. Nah dalam hal ini, saya ingin ingatkan nih, sebetulnya ada sebuah percakapan di Cokro TV yang bagus sekali mengenai perdebatan mengenai isu apa? Jadi kita bisa ngobrol. Isu pesantren dan Trans 7 ini. Itu adalah kalau penonton bisa nonton ya, atau sudah nonton kali ya. Itu percakapan antara guru Gembul dengan Gus Ulil. Itu ada di acara Seruput Kopi di Cokro TV. Nah, Gus Ulil itu adalah wakil dari pimpinan NU. Dia kalau tidak salah masih lebih muda dari saya. Paling setahun 2 tahun gitu ya. Tapi dia udah menempati posisi salah seorang ketua lah. Ya. Wakil ketua lah ya istilahnya. Misalnya atau wakil ketua atau apa. Berhadapan dengan guru Gembul yang seperti kita nih. Yang sebetulnya tidak datang dari latar belakang pesantren, tapi punya perhatian besar terhadap Islam dan mengkritik Islam dari sudut pandang kita yang bukan orang NU. Iya. Ya buat kita adalah apa yang ditampilkan oleh Trans 7 ya. Kalian udah nonton kan? Nonton. Apa kesannya? Misalnya orang jongkok di depan kiai, orang cium tangan atau orang ngasih amplop ke kiai. Kalau aku awalnya mungkin karena aku nggak tahu ya, jadi mungkin cara mereka mungkin gitu ya. Cuman yang ketika ada yang ditampilin ditendang gitu makanannya ya. Iya, makanan ditendang, makanan dilempar. Terus yang kiai lewat, murid tuh sampai bongkok sampai yang benar-benar kayak tau sih orang Korea yang sampai orang Korea. Excuse me gitu. Is it real gitu? Iya. Iya. Kok gitu. Iya. Ya gitu memang. Ya bahwa
Trans 7 itu mencuplik hanya bagian-bagian yang itu, ya memang ya namanya Trans 7 lagi jualan ya. Dia kepengen penontonnya banyak, dia dengan sengaja biar viral, biar naik engagementnya gitu. Ya kita harus menyayangkan ya bahwa si Trans 7 melakukan itu. Itu ya, itu juga. Cuman ya nggak usah dibilang bahwa dia ingin menghancurkan Islam atau pesantren. Nah, kembali ke tadi wawancara si Guru Gembul dengan Gus Ulil itu, Guru Gembul tuh menyatakan secara sangat jelas ya. Dia baca data dari Kementerian Agama. Itu tahun 2020 jumlah santri di Indonesia itu 5 juta. Ya. Kemudian menurun di Indonesia ya. Nah, sesudah itu katanya dari tahun 2021 ke 2022 ke 2023 ke 2004 2025 terus turun. Tapi turunnya tuh luar biasa signifikan. 1,3 ya. Dari 5 juta. 1,3. Dari 5 juta jadi 1,3. Which is 3,7 juta. Hilang. Ya bukan hilang ya. Maksudnya ya memilih untuk orang lembaga pendidikan lain. Nggak masuk lagi ke pesantren. Mungkin madrasah ya atau sekolah dasar Islam terpadu. Ada Islam terpadu. Ada SMPIT bla bla ada ya. Tapi artinya orang-orang tuanya itu memilih untuk tidak mensekolahkan anaknya di pesantren. Kan itu harusnya menimbulkan pertanyaan dong. Kenapa? What's going on? Jawabannya kalau dalam pandangan saya, karena citra yang terbangun mengenai pesantren. Coba deh, apa aja hal-hal negatif yang selama ini berulang kali kita dengar mengenai pesantren? Kekerasan di pesantren. Yang paling jelas, yang berulang-ulang. Pelecehan seksual. Tapi kekerasan dulu deh, secara lebih umum ya. Iya. Kekerasan terhadap para santri. Orang dipukulin, dipukulin lah ya. Iya, dicambuk, dihukumnya secara tanda petik. Kalau kemarin yang kepala sekolah nampar muridnya aja, itu udah sampai mau dipecat sih kepala sekolahnya. Iya. Ini digampar istilahnya. Ini digampar yang gampar bukan lagi cuman gurunya, kakak-kakaknya. Iya, seniornya. Ya. Terus itu satu. Kedua yang kalian baru sebut apa? Pelecehan seksual. Dan yang melakukannya adalah Ustadznya terhadap para santriwatinya. Katanya ada seniornya juga ya. Tapi ya mungkin ada juga seniornya. Tapi ada tindakan-tindakan kriminal semacam itu terjadi di pesantren. Tindakan-tindakan yang tak pantas untuk dilakukan di sebuah lembaga pendidikan keagamaan. Ya kan? Itu kan buruk sekali. Nah, sekarang kalau kemudian dikatakan bahkan para santrinya itu dijadikan pekerja, ya. Bahkan ada yang bilang budak, ya. Bahwa para santrinya itu dididik secara secara seperti pendidikan di masa lalu, di mana orang harus jalan jongkok, ngesot gitu ya, nggak boleh sampai membelakangi kiai atau ustadznya ya. Bayangkan itu kalau sampai ke matanya masyarakat modern sekarang. Jadi kalau dalam pandangan saya wajar dong orang makin lama makin berkurang antusiasmenya untuk mengirimkan anak ke pesantren. Dan ini mungkin relate juga ya sama episode sebelumnya bahwa kenapa sih kayak fenomena-fenomena semacam itu akhirnya tidak bisa diterima di kalangan masyarakat modern, karena di episode sebelumnya kita bahas bahwa itu terjadi karena adanya pergeseran nilai-nilai yang sebelumnya mungkin memang mereka melakukan itu secara sukarela, the real gotong royong, dan ya nggak dibayar dan lain-lain. Sedangkan mungkin aku nggak tahu ya, mungkin karena aku bukan Islam, tapi ada beberapa pesantren yang bayar gitu kan. Kalau sekarang, kan makanya tadi dikatakan ada pesantren yang modern, ada pesantren yang tradisional lah namanya. Kalau yang modern sih udah kayak sekolah biasa. Iya, jadi kayak maksudnya nilai-nilai itu akhirnya bergeser, tapi masih diterapkan di zaman sekarang. Akhirnya masyarakat modern ini melihat bahwa itu nggak relevan loh. Udah nggak relevan, udah nggak bisa lagi dipakai. Nah, sayang kan? Maksud saya gini, pesantren itu adalah sebuah lembaga pendidikan yang menanamkan pengetahuan, nilai-nilai, etika, keagamaan. Ya,
Jadi orang tua tuh mengirimkan anak mereka ke pesantren itu dengan harapan dia bukan cuma pintar ilmu pengetahuan umumnya ya, tapi juga akhlak yang baik. Iya, betul. Baik apa sih ya tadi kan sopan dan segala macam. Tapi ternyata yang ada di kepala masyarakat atau yang sekarang terungkap adalah wow, tapi ternyata lembaga-lembaga pendidikan keagamaan itu seperti itu ya. Padahal kan sebenarnya kalau menurut aku ya, pesantren tuh lembaga pendidikan keagamaan kan, which is sangat-sangat dibutuhkan di dunia modern sekarang yang serba apa-apa tuh cepat dan mungkin tanda kutip bebas gitu. Jadi kayak sebenarnya pesantren itu bisa jadi pagar garda biar anak-anak tuh nggak bertindak seenaknya yang bebas tanda kutip gitu loh. Tapi ya tadi sayangnya. Saya mungkin sih kalau di pesantren modern jadinya kita bisa berharap lebih banyak ya. Jadi itu mungkin bisa dilakukan. Tapi yang pesantren-pesantren asli ini yang sebetulnya ditujukan buat barangkali masyarakat yang berada di kan banyak di daerah ya. Ya. Ternyata jadi seperti sebuah lembaga yang pelan-pelan jadi kehilangan tadi kamu bilang relevansi. Ya. Dan kalau itu dikritik ya memang lagi-lagi saya ulang ya Trans 7 itu kalau itu mau dibilang mengkritik kan mereka teman-teman NU ini nggak percaya bahwa mereka cuma mengkritik nih, tapi emang punya niatan jahat, menghina. Ya, tapi kan kita nggak bisa katakan bahwa karena itu nggak boleh lagi nih si Trans 7 atau lembaga lain untuk mengungkapkan apa yang terjadi di dalam dunia pesantren. Benar. Nggak bisa dong. Kalau itu diungkapkan, itu justru penting buat para pesantren sendiri agar mereka melakukan reformasi, pembenahan. Benar. Itu yang kita harapkan kan? Tapi kenyataannya akhirnya program Expose Unsensor ini diberhentikan permanen. Iya, ya nggak apa-apa juga sih, Pak. Ya. Ya sayang tapi ya udahlah gitu. Ya udahlah, tapi kan selanjutnya masih boleh nggak sih kita ngomongin pesantren tapi dalam perspektif kritis? Tapi akhirnya mau Expose Unsensor ini diberhentikan atau gimana? Tapi kan media massa tetap jalan Bang. Kayak media seperti TikTok, seperti YouTube ini kan tetap jalan. Dan yang aku lihat banyak banget akun yang mengkritik pesantren yang masih bertradisi seperti itu gitu. Iya, sampai ada cuplikan yang emang rame banget. Jadi itu kayak ada cuplikan Syekh, aku nggak tahu Syekh dari mana. Syekh itu biasanya Arab ya? Iya sih. Ada Syekh, jadi orang Indonesia ketemu sama Syekh, terus orang Indonesianya tuh bungkuk gitu Bang. Terus langsung digini ya? Kata dia, nggak boleh, lo cuma boleh bungkuk kepada Allah, jangan sama saya. Ayo tegap, salaman gitu. Terus abis itu dibandingin lah sama yang orang-orang di pesantren yang sampai bungkuk, sampai begini ke kiainya, kayak gitu. Akhirnya banyak yang komen kan, nah iya ini, tapi di pesantren saya nggak kayak gini kok. Ada yang komen gitu juga. Itu rata-rata sih yang aku lihat, enggak di Muhammadiyah nggak gitu, enggak di Muhammadiyah nggak gitu. Akhirnya rame. Nah, jadi kalau semisal Expose Uncensored ini diberhentikan, menurut aku sih percuma Bang. Karena di media massa itu banyak banget jadinya yang mengkritik pesantren. Karena mungkin Expose Uncensored ini adalah yang bagian besarnya. Sedangkan kan masih ada bagian-bagian kecil dari media-media massa ini yang tetap mengkritisi dan mustahil nggak sih kayak istilahnya memperkarakan atau mempermasalahkan berbagai akun-akun ini yang sebenarnya mengkritik pesantren gitu. Jadi saya bahkan berpikir begini loh, Cindy, Egra, saya duga ya kalau ini jadi diadukan ke pengadilan, jadi nih ya Trans 7 tidak akan dinyatakan bersalah. Oh iya. Kan gini, kan ada beberapa pasal yang sering digunakan. Pencemaran. Pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik itu harus orang. Bukan organisasi, bukan stasiun TV. Bukan stasiun TV. Nah, bagaimana sama pasal penistaan agama? Kayaknya saya tanya nih. Trans 7 menampilkan adegan di mana orang jalan jongkok di depan kiai. Menunjukkan bahwa apalagi yang kemarin itu ngasih amplop kepada kiai. Terus kalimatnya tuh, oh gini pantas aja kiainya kaya. Itu sebetulnya penistaan terhadap agama bukan? Kalau dalam pandangan saya nih, kalau ini jadi perkara nih, saya akan bilang enggak dong. Bukan agamanya sih. Kan bukan agamanya. Orangnya sih mengkritik mungkin. orang. Mengkritik orang-orangnya yang menggunakan agama
untuk memperoleh keuntungan. Nah, Itu pun bisa diperdebatkan ya. Iya bisa. Mungkin nggak tahu ya. Mungkin diperdebatkannya dalam hal ini. Tapi kan kiai itu adalah sosok atau tokoh agama yang adalah tokoh Islam. Iya. Jadi istilahnya they are atau he is the part of Islam. Jadi kayak tetap masuk ke dalam penistaan agama. Mungkin Iya, itu pasti dipakai. Argumennya seperti itu. Tapi kan lagi-lagi seperti kita katakan tadi, ya di antara begitu banyak kiai, ada nggak kiai yang licik? Ada nggak kiai yang manipulasi? Ada yang korup. Mungkin kiai yang dipersoalkan itu memang tidak. Mungkin salahnya di sana. Benar. Mungkin ya salah. Yang tampangnya muncul tuh, itu sebenarnya bukan, mungkin orangnya baik atau ya. Nah itu ya kesalahan si Trans 7 aja. Dia juga nggak nyebut nama sih. Kan dia sama sekali tidak menyebut nama, tidak menyebut NU, tidak menyebut misalnya Lirboyo. Itu jadi isu karena orang-orang pesantren mengenali beliau ini kan siapa. Si Pak ini kan pesantren gue ini. Iya. Susah juga untuk dinyatakan sebagai penodaan agama, pelecehan nama baik, kayak gitu-gitu. Mungkin pasal hoax atau apa? Hoaxnya apa? Benar nggak itu bahwa kan ada orang? Iya sih. Ya kan duduk emang benar jalan ada jongkok cuplikannya. Iya. Memang ada. Itu kan nggak dibuat-buat. Nggak, saya bukan lagi-lagi saya tidak sedang membela Trans 7. Saya cuma ingin mengatakan bahwa mungkin diajukan ke jalur hukum. Jika seandainya suatu saat. Kemungkinan besar kan mereka lakukan sekarang sih. ya. Iya. Jangan kecewa ya kalau itu ternyata nanti ujung-ujungnya dia katakan tidak terbukti ya. Tapi yang paling menakutkan saya sih memang gaya-gaya yang menggeruduk ini. Iya. Kan YouTuber juga kena. Ada YouTuber kena juga. Jadi kayaknya jadi Banser di Jember itu mungkin sehabis menggeruduk Transmart ya. Itu dia ke rumah salah satu YouTuber terkenal namanya Steve Young. Nah, dia bilang apa? Steven Young ini. Steven Young bilang apa? Sebenarnya kalau misalnya aku lihat kontennya udah hilang. Tapi yang beredar itu Steven Young nih bilang gini. Intinya ya, stoplah nyala-nyalahin Trans 7, stop nyala-nyalahin pesantren. Oh enggak, stop boykot Trans 7, stop nyalah-nyalahin pesantren. Karena sebenarnya kalian sadar nggak sih kalau kalian tuh lagi dialihin isunya? Harusnya kalian tuh fokus perhatiannya ke dana reses DPR. Iya, istilahnya gitu. DPR pakai isu ini untuk besarin aja terus biar dana reses nih nggak dipermasalahkan lagi gitu. Iya, dana reses. Pengalihan isu. Kenapa harus dimarahin? Dimarahin? Ya itu kenapa dia harus digeruduk? Nggak tahu. Karena dianggapnya lo tidak menganggap penting isu ini penting banget loh karena kan telah mencoreng. Enggak, itu kan nggak usah digeruduk dong. Karena kan gini, kan dia bilang gini, stop boykot Trans 7. Jadi dia dianggap kayak narasinya sebelah pihak aja, dianggap membela Trans 7. Iya. Makanya dan melukai. Dia juga bilang, nggak usah lah kasih perhatian ke kasus Trans 7 ini. Jadi kayak sebenarnya mungkin ini bukan isu. Ya itu kan pendapat dia opini biasa. Iya. Nah, ini kan saya rasa para pimpinan NU juga saya sih berharap sekali bisa mengajarkan juga kita semua dan terutama jamaah warga NU untuk belajar lebih bisa menerima perbedaan pendapat. Lebih bukan cuma sekedar legowo kalau menurut saya sih. Cuman ya menerima perbedaan pendapat bahwa ada pihak lain memandang saya misalnya nih sebagai orang Islam, ada orang lain menganggap Islam itu buruk misalnya. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat dia. Saya berkewajiban menjawab. Jangan gitu dong, nggak gitu dong. Islam tuh nggak gitu. Jadi maksud saya gini, kalau betul itu adalah sesuatu yang dianggap menghina atau melecehkan NU atau apapun, ya bicaralah secara terbuka, bikinnya sebuah forum, mengundang barangkali si para pembuat konten di Trans 7 itu. Lalu klarifikasi mungkin atau jelas kenapa Anda menggunakan gambar-gambar ini, ya kan? Yes, itulah jalan yang paling beradab menurut saya. Saya tidak ingin mengatakan NU tidak beradab ya, bukan itu. Tapi memang ada cara-cara yang harus ditempuh di zaman sekarang ini agar tidak terjadi perpecahan yang terus-menerus di kalangan baik umat Islam maupun bangsa Indonesia. Ingat loh bahwa Indonesia ini dan Islam ini memang dihantui dengan berbagai perpecahan. Saya mengerti kayak tadi saya di awal katakan ya. Saya merasa NU itu penting karena Indonesia itu terancam oleh misalnya gerakan-gerakan seperti Wahabi atau gerakan-gerakan yang ingin menggaungkan khilafah, menjadikan Indonesia sebagai negara Islam misalnya.
Dan NU adalah salah satu pihak terdepan yang melawan itu semua. Nah, kalau sekarang kita berantem, kalau istilah kamu internal konflik internal. Kita konflik internal, kita sama-sama punya cara pandang yang kurang lebih serupa mengenai Islam di Indonesia. Kita kepengen menjadikan Indonesia lebih sejahtera. Kita pengen Islam itu menjadi sebuah agama yang dijalankan secara sebaik-baiknya di Indonesia, yang bersahabat dengan umat Kristen, bersahabat dengan umat Hindu, dengan Buddha, dengan Konghucu gitu ya. Kita sama nih semua. Terus berantemnya cuma gara-gara tayangan gitu. Tayangan expose unsensor gitu loh. Memang expose uncensornya menurut saya ya gayanya emang ngeselin. Tipe acara yang blok-blokan banget emang julid sih. Julid yang tau gak sih kayak tipe acara yang kalau ada jajanan boraks. Itu kan kayak ngeselin banget ya, tapi atau kayak gosip lambe turah gitu lah ya. Gitu. Kayaknya para pembuatnya sama tuh. Iya mungkin ya. Kadang dia bikin gosip, kadang dia bikin kayak gini. Kalau jajan admin lambe turah juga kadang nggak tahu. Kita nggak tahu juga ya. Gitu, tapi kita betul berharap ini jangan sampai teman-teman terus berantem. Karena betul kita punya PR-PR yang jauh lebih penting, lebih bermasalah. Ya termasuk tadi soal korupsi di mana? Kuota haji. Di kuota haji ya harus kita selesaikan bersama-sama, ya. Dan macam-macam lainnya. Gitu kalau dalam pandangan saya. Iya, menurut aku juga gitu. Aku sebenarnya ya balik lagi ya, aku bukannya mau menyerang NU atau gimana, tapi menurut aku tayangan seperti expose unsensor itu ya sebenarnya bagus, cuma julid dia. Jadi harus dikritik julidnya. Sebenarnya bagus, narasinya aja dibenerin. Ya, walaupun sekarang udah diberhentiin ya, cuma maksudnya ya udah pasti yang aku tadi bilang di TikTok tuh banyak banget. Akan semakin banyak kritikan. Dan kalau semisal para santri ini, mohon maaf ya, kalau misalkan para santri semakin kasar, semakin barbar untuk ibarat demo terus ngomong-ngomong kasar, itu semakin memperburuk citra kalian. Citra lu juga sih. Iya. Dan citra Islam. Islam. Karena kan kalau bahkan menurut aku yang Kristen pun juga sebenarnya pesantren tadi itu penting gitu buat jadi garda terdepan di tengah era modernisasi kayak gini yang pergaulan antar makin bebas makin apa kan. Pesantren bisa jadi pagernya gitu biar tidak bebas lah anak-anak muda sekarang. Tapi tadi harus ada reformasi, ada perbaikan dan kritik-kritikan yang datang itu layaknya dijadikan acuan biar untuk bisa berubah lebih baik lagi. Setuju. Gitu. Hidup NU. Hidup kita semua. Hidup pesantren ya. Mantap. Hidup pesantren. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa tonton terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.